Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman yang terkasih dalam Tuhan. Para pendengar setia Renungan Mutiara Pagi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021, Pekan Advent ketiga. Saya Magus CSSR mengajak saudari-saudara hari ini merenungkan Injil Lukas bab 7 ayat 19 sampai 23. Kita dengarkan firman Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yohanes memanggil 2 orang muridnya dan menyuruh mereka bertanya kepada Yesus, "Tuankah yang ditunggu kedatangannya? Atau haruskah kami menantikan seorang yang lain?" Ketika kedua orang itu sampai kepada Yesus, mereka berkata, "Yohanes Pembaptis menyuruh kami bertanya, Tuankah yang ditunggu kedatangannya? Atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Pada saat itu Yesus sedang menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan penderitaan dan dari roh-roh jahat. Dan ia mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta. Maka Yesus menjawab, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kalian lihat dan kalian dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudari-saudara umat beriman yang setia dan diberkati oleh Tuhan, kita mendengar dalam perikop Injil hari ini, Yohanes mengutus 2 orang murid untuk bertanya kepada Yesus, apakah dia yang dinanti-nantikan ataukah ada orang lain? Lalu kedua murid itu datang kepada Yesus dan mereka menyampaikan pertanyaan. Saudari-saudara umat beriman terkasih, ada satu pertanyaan yang menggelitik saya. Benarkah Yohanes tidak mengenal bahwa Yesuslah Mesias? Sungguhkah Yohanes tidak tahu bahwa Yesus yang dia persiapkan jalannya adalah Mesias? Kalau begitu, mengapa dia menyuruh 2 murid bertanya kepada Yesus tentang siapa dia? Saudari-saudara, dalam refleksi saya tidak terlalu yakin dengan 100% bahwa Yohanes sungguh tidak mengerti, tidak tahu bahwa Yesuslah yang dinanti-nantikan. Mengapa saya memiliki pertanyaan seperti ini, saudari-saudara? Karena Yohanes dan Yesus ini adalah 2 orang yang bersaudara sepupu. Peristiwa mereka dikandung itu peristiwa istimewa. Yesus dikandung dari Roh Kudus. Yohanes dikandung oleh Elisabet pada masa tuanya. Ketika itu mustahil terjadi untuk mengandung anak lagi. Ketika Maria datang berkunjung ke rumah Elisabet, bahkan Yohanes melonjak kegirangan dalam rahim Elisabet. Seakan-akan tahu siapa yang datang. Bahwa Yesus dalam rahim Maria datang berkunjung. Lalu saat
ini dia bertanya dengan menyuruh dua orang murid, Tuankah yang dinanti-nantikan ataukah kami menantikan orang lain? Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, refleksi saya begini, bahwa Yohanes menyuruh dua orang murid untuk bertanya kepada Yesus, benarkah dia yang dinanti-nantikan? Atau ada orang lain? Itu bukan untuk kepentingan Yohanes pertama-tama, tetapi untuk kepentingan para murid dari Yohanes. Kita ingat saudara-saudari, Yohanes juga punya murid. Dia membaptis banyak orang, mewartakan pertobatan, dan banyak yang mengikuti dia. Bukan hanya Yesus yang punya murid, tapi Yohanes juga. Jadi permenungan saya mengarahkan kepada bahwa pertanyaan mengenai diakah yang dinanti-nantikan atau ada orang lain bukan karena Yohanes tidak tahu. Bukan untuk kepentingan Yohanes Pembaptis, tapi untuk kepentingan para pendengarnya, para pengikutnya yang sudah dia persiapkan untuk menantikan Yesus yang datang. Karena itulah diutus dua orang perwakilan untuk menunjukkan kepada mereka supaya mereka melihat langsung, mendengar langsung dari Yesus tentang siapa dia. Karena itu secara diplomatis, ibarat polisi yang saat menangani sebuah perkara seringkali mengatakan, kami tidak mengejar pengakuan, tetapi bukti. Yesus menyampaikan kepada utusan Yohanes, sampaikan kepada Yohanes apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar di sini. Apakah itu saudari-saudara? Itu terkait dengan karya-karya Yesus saat itu, yang menunjukkan bahwa dialah Mesias yang dinantikan. Jadi tanpa mengatakan akulah yang kamu tunggu, Yesus hanya ingin mengatakan, lihatlah bukti-buktinya. Kita dengar tadi dikatakan, pada saat itu Yesus sedang menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit, penderitaan, dan dari roh-roh jahat. Dia mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta. Maka dia katakan kepada mereka, pergilah katakan kepada Yohanes apa yang kalian lihat dan dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin disampaikan kabar baik. Seakan-akan Yesus ingin mengatakan kepada mereka, lihatlah apa yang aku lakukan. Dan saudari-saudara, apa yang dilakukan Yesus itu sebetulnya diwartakan atau sudah diwartakan oleh Nabi Yesaya di dalam kitab suci Perjanjian Lama. Yesaya bab 35 ayat 4-6 mengatakan demikian, lihatlah Allahmu akan datang dengan pembalasan dan ganjaran dari Allah. Ia sendiri yang datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu, orang buta mata orang buta akan dicelikan, telinga orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Jadi seluruh yang dinubuatkan oleh Yesaya sudah nyata di dalam karya-karya Yesus yang ingin mengatakan dialah Allah yang hadir, dialah Mesias yang dinanti-nantikan. Bukti-buktinya menunjukkan siapa Yesus, dialah Mesias. Dia sang juru selamat. Saudari-saudara,
umat beriman terkasih dalam Tuhan. Apa pesan inspirasi firman Tuhan hari ini untuk kita yang sedang merayakan Advent, sedang mempersiapkan diri untuk menyambut Yesus? Seakan-akan Yohanes ingin menunjukkan kepada kita juga, bukan hanya kepada kedua murid yang diutus kepada Yesus, betapa begitu banyak karya Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Banyak berkat, banyak mujizat. Banyak saja hal yang mustahil ternyata terjadi di dalam kehendak Tuhan. Tidakkah itu cukup saudara-saudara untuk meyakinkan kita Tuhan sungguh beserta kita? Tidakkah itu cukup menjadi bukti kepada kita betapa Tuhan itu menyertai kita dalam seluruh situasi hidup kita? Barangkali saudara-saudari memang kita mengalami kadang-kadang krisis iman, krisis kepercayaan. Bisa jadi. Kita mungkin mempertanyakan iman kita, kita mungkin mempertanyakan benarkah Yesus ada, benarkah Tuhan ada. Karena masalah berat, pergumulan hebat, mungkin kita menjadi kehilangan iman. Mengapa Tuhan tidak peduli? Mengapa Tuhan tidak mendengarkan doa-doa saya? Mengapa Tuhan tidak mengindahkan novena yang sudah berpuluh-puluh hari saya lakukan? Kita mungkin saja mengalami krisis. Mengapa usaha yang sudah saya rintis harus berakhir begini? Hanya dengan penipuan sesaat. Itu mungkin terjadi saudara-saudara. Tetapi Yohanes sekali lagi mengingatkan kita hari ini bahwa Tuhan nyata hadir. Tuhan nyata peduli. Dia yang sudah memberkati hidupmu, menganugerahkan nafas kehidupan, sehingga sampai saat ini kita masih boleh menghirup udara segar, masih boleh beraktivitas, masih boleh bersama dengan keluarga, masih boleh bersama dengan sahabat, komunitas, dan sebagainya. Tidakkah itu tanda bahwa Tuhan hadir dan menyertai kita? Juga dalam situasi-situasi yang tidak mudah, sakit yang berat, sakit menahun, kondisi-kondisi yang tidak kita harapkan, tiba-tiba sakit, stroke misalnya, kehilangan pekerjaan, kehilangan seluruh nafkah hidup karena ditipu oleh rekan bisnis misalnya. Kehilangan pasangan hidup, orang-orang yang dikasihi. Apakah itu menjadi alasan untuk meragukan Tuhan ada, Tuhan beserta kita? Saudara-saudara, bagi saya, Yohanes Pembaptis ingin mengingatkan kita, ingin menyadarkan kita, Tuhan ada di tengah-tengahmu. Kita hanya perlu melihat dengan mata iman akan karya-karya Tuhan yang luar biasa, tapi juga karya-karya dan penyelenggaraan Tuhan dalam situasi-situasi yang sangat biasa. Kita hanya perlu membuka mata iman kita untuk melihat Allah yang senantiasa ada beserta kita. Kita mohon saudari-saudara, supaya mata iman kita, mata rohani kita juga dicelikkan, supaya telinga rohani kita dibuka. Kita mampu mendengarkan Tuhan, mampu melihat Dia yang berkarya dengan luar biasa dalam hidup kita. Selamat beraktivitas hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas firman-Mu yang meneguhkan kami akan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Seringkali kami lupa, seringkali kami tidak melihat Engkau yang berkarya.
Oleh karena mata kami buta, telinga kami tuli, iman kami mengalami krisis, kepercayaan kami semakin tergerus. Bukalah mata dan telinga kami, agar kami mampu melihat dan mendengar Engkau yang bersabda, mampu melihat Engkau yang berkarya begitu indah dalam hidup kami, juga dalam situasi-situasi yang tidak kami kehendaki. Semua itu terjadi karena Engkau izinkan, agar kami belajar sesuatu, agar iman kami teruji, agar kepercayaan kami akan penyelenggaraan-Mu yang bijaksana semakin matang. Moga-moga Tuhan, dalam sisa masa Advent ini kami boleh memandang, memperhatikan, dan melihat Engkau dengan mata iman, mata yang penuh dengan kekaguman akan Engkau yang berkarya, mata yang tidak buta, yang tidak ragu, yang tidak menutup, mata yang senantiasa memandang Engkau penuh kasih, mata yang melihat Engkau berkarya dalam seluruh hidup kami. Engkaulah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya dan pelayanan kita sepanjang hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.